Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetap dijaga kesehatannya teman-teman ya. Selalu menerapkan protokol 3M, cuci tangan, kemudian juga menjaga jarak dan memakai masker. Baik teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, and share-nya jika channel ini bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang notasi dan fungsi atau relasi dan fungsi, ya bukan notasi tapi relasi dan fungsi pada pembelajaran SMP kelas berapa? Kelas 8 ya. Jadi mohon yang belum mereview, yang belum nonton video saya ya, pada beberapa bagian yang saya sudah buat di pembahasan kali ini silakan bisa review. Nah ya, kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi ya. Teman-teman, ini adalah saya akan buatkan ini adalah bagian terakhir ya, bagian terakhir dari beberapa video yang saya buat. Jadi tolong yang belum mereview silahkan review lagi ya dari awal supaya apa yang dimaksud grafik, fungsi dan relasi itu bisa benar-benar paham ya. Kita akan mulai ke grafik fungsi. Nah teman-teman semua ya, pada pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas tentang notasi fungsi, kemudian juga bentuk fungsi ya. Nah kali ini kita akan merubah membahas tentang grafik fungsi. Nah, grafik itu berbicara grafik pasti berhubungan dengan bidang kartesius ya. Yang dinamakan bidang kartesius itu ada x dan y ya. Nah, y di sini nantinya itu akan menjadi fx ya, teman-teman ya. Nah, kita akan cek di sini. Misalkan diketahui fungsi f dari himpunan P, perhatikan di sini, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ke himpunan bilangan cacah dinyatakan dengan fx memetakan 2x plus 1. Jadi f fungsinya itu adalah fx 2x plus 1 di sini sama dengan. Nah, 2x plus 1 ini maka ketika x-nya 0, nah ini kan bilangannya ya, himpunan P. X-nya 0, maka fungsinya f 0 memetakan ke 1 sama dengan pasangan berurutannya itu adalah x-nya di sini 0. Ini y ya, fungsi f itu sama y, boleh dikatakan y ya. Y-nya 1. Kalau 5 maka 5,11. Dan seterusnya. Kalau 10 berapa Pak? Kalau 10 berarti 2 kali 10 ya kan? Kalau di sini 10 kan, x-nya 10 plus 1 sama dengan berapa? 21. Jadi di sini adalah f 10 itu sama dengan 21. Maka di sini adalah 10,21 dan seterusnya nantinya. Nah, ini adalah himpunan berurutan. X, Y. Ingat, ya pada bilangan kartesius itu lalu X dulu baru Y dulu bacanya. Nah, kita akan gambar grafiknya teman-teman ya. Jadi kalau tadi X-nya 1 ternyata Y-nya itu 3 atau Fx-nya 3 itu sama dengan Y di sini. Y sama dengan Fx-nya 3. Kalau 2 dengan fungsi Fx-nya berapa tadi? Fungsi Fx-nya itu adalah 2x plus 1. Maka di sini adalah fungsi Fx-nya itu 2x plus 1. Jadi pertama kita gambar dulu titik-titiknya. 1 ke 3, 2 ke 5, 3 ke 7, 4 ke 10, 5 ke 11, kemudian kalau 6 ke berapa? Kalau 6 itu ke 13 misalnya di sini. Nah, ya di sini misalnya. Maka kita nggak tarik kalau 6 ya, tapi kan yang diminta itu himpunannya itu 1 sampai 5 ya teman-teman ya. Jadi ketika ditarik garis, nah jadi bentuknya seperti ini. Ya, tadi 0 dulu ya, 0 dulu. 0-nya sama dengan kalau 0 sama dengan 1, maka ditarik dari sini. Set ke atas. Nah, ini adalah garisnya. Grafiknya seperti ini.
Oke, bisa dipahamin udah ya. Penting kalian tentunya menggambar apa namanya dengan buku berpetak ya, masih dengan buku berpetak supaya rapi. Contoh dua misalnya. Contoh lagi di sini ya. Buatlah tabel fungsi gx. Nah, gx ini rumus fungsinya x plus 1. Kita tulis biasakan kayak gini dulu ya. Nah, dari himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan bilanca dan gambarlah grafiknya. Nah, di sini gambarlah grafik fungsi gx x plus 1 dengan x variabel pada himpunan semua bilangan positif dan 0. Ya, semua bilangan positif dan 0. Perhatikan. Di sini bilangan positif dan 0 ini ya. Nah, ini. Nah, di sini himpunan bilangan cacah dan gambarlah grafiknya. Ya. Seperti ini, kayak sama dengan yang tadi. Oh, x, gx. Gx itu sama dengan y di sini. Oh, 0, 1, 0, 1. Kalau yang 5 ya 6. Maka grafiknya bentuknya seperti ini. Nah, gambarlah grafiknya. Maka grafiknya tinggal kita tarik garis aja. Nah, ini. Oke, sekarang contoh kedua. Contoh kedua, perhatikan gambar di samping. Perhatikan teman-teman ya gambar di samping ini. Maka gambar di samping menunjukkan grafik fungsi f dari x itu kurang dari sama dengan 0, x kurang x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 8. Nah, di sini berarti berapa aja? Itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau ada sama dengan di sini, berarti dimulainya dari 0. Ya, kalau tidak 9 berarti ya 1 gitu kan. Ternyata bilangan positif dan 0 di sini. Tentukan bentuk fungsi f. Nah, kita akan menentukan bentuk fungsi f-nya di sini. Oh, ternyata kalau 0 dia hasilnya 0. Wah, kalau 0 hasilnya. Kalau x-nya 2, nah, f-nya 0, nah, ternyata hasilnya 0. Kalau f-nya 2 di sini ya. Kita lihat ya di sini. F-nya 1 berapa di sini? Nah, F-nya 1 belum tahuan nih di sini titiknya ya. Berarti kurang lebih setengah kali ya. Nah, berarti kan setengah ya. Berarti setengah X kali ya. Setengah X. Ya kan? Nah, iya kan kalau 2, 1. Nah, ternyata 1, 2. Kalau 3, 3 berapa lagi di sini? Nah, kalau 4, 2 hasilnya. Nah, F4, 2. Nah, berarti kan sudah ketahuan di sini. Kita akan cek di sini. Nah, kita akan jawab. Pada grafik terdapat pasangan berurutan yaitu 2,1, ya 4,2, 6,3 ya, 8,4. Di sini pasangan hubungan antara nilai x dan y dapat nyatakan sebagai berikut. Nah, maka x 2 dan y sama dengan setengah kali 2. Terus ini juga setengah kali 6. Maka hubungannya adalah jadi bentuk fungsinya adalah setengah x ya. Nah, untuk menentukan daerah hasil fungsi perhatikan gambar fungsi dan sumbu fx. Dari hasil fungsi adalah ini teman-teman ya. Nah, daerah hasil fungsi f, nah nilai tertingginya 4 ya. Ini nilai terendahnya 0. Nah, jadi untuk menentukan daerah hasil fungsi, perhatikan grafik fungsi dan sumbu fx. Nah, daerah hasil fungsi f adalah fx di mana fx itu hasil fungsinya ini teman-teman ya. Nah, 0 sampai 4 ini hasil emas. Nah, jadi hasil fungsinya itu adalah fx di mana ini bacanya di mana ya? Di mana fx itu kurang dari sama 0, fx itu lebih dari sama dengan 0, fx itu kurang dari 4. Jadi nilai tertingginya 4. Ya, karena rumusnya ini yaitu fx itu sama dengan setengah x. Nah. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, gambar di samping menunjukkan grafik berbentuk lingkaran. Nah ya, selidiklah apakah grafik tersebut merupakan bentuk fungsi. Sebenarnya kalau lingkaran itu nanti ada pakai kuadrat pasti dia otomatis bukan sebenarnya. Tapi nanti kita periksa di sini. Nah, untuk memeriksa grafik fungsi atau bukan, buatlah garis tegak yang memotong grafik. Nah, kita akan buat grafik. Nah, tegak di sini. Oh, ternyata
Nah, misalnya kita buat garis G yang melalui titik dengan koordinat X sama dengan 3. X sama dengan 3. Nah, ini. Kalau X sama dengan 3 sama dengan 4, X sama dengan negatif 4. Nah, garis G motong grafik. Nah, di sini garis G, ini garis G. Memotong grafik di titik A dan B. Nah, berarti untuk X sama dengan G terdapat dua bayangan, itu Y sama dengan 4 atau titik A dan Y sama dengan 4 titik B. Oleh karena X sama dengan 3, punya lebih dari satu bayangan, maka grafik di samping bukan grafik fungsi. Jadi grafik fungsi itu selalu tegak, lurus selalu, bukan tegak lurus, selalu bentuknya garis. Pak, kalau gini gimana? Nah, ini gimana? Ini juga bukan ini fungsi, nantinya grafik fungsi kuadrat sebenarnya. Ada fungsi kuadrat, ya berbeda. Kalau fungsi AX plus B itu biasanya akan sebuah garis. Tapi kalau ini adalah grafik fungsi kuadrat nanti namanya ini. Kalau bentuknya ini kayak gini misalnya. Nah, ini juga sama, tapi ini pangkat 3. Nah, beda-beda nanti akan kita bahas di kelas lanjutan biasanya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Nanti ini penerapan, kita langsung saja ke subbab terakhir, yaitu penerapan relasi dan fungsi. Nah, biasanya penerapan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan konteks kontekstual. Untuk menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan relasi dan fungsi atau pemetaan, dapat ditempuh langkah-langkah berikut. Nah, saya menentukan domain daerah asal dan domain daerah kawal. Menyatakan relasi umumnya dengan diagram panah. Ya, umumnya ya pada ini menentukan jawaban berdasarkan diagram panah yang telah dibuat. Nah, ini mudah ya kalau ini. Nah, diketahui misalnya di sini A, Nina, Sandi, Mira, Yudi, Tidak, ini punya nomor B, sepatu B. Nina dan Yudi memakai sepatu bernomor 38. Mira dan Tia memakai nomor 36 dan Sandi memakai nomor 4. Nyatakan relasi bernomor sepatu. Nah, mudah ya. Dari himpunan A ke himpunan B dengan pasangan berurutan. Apakah relasi ini merupakan fungsi? Perhatikan. Nina 38, Sandi 40, Mira 36, Yudi 38, Tia 36. Ya. Oh, ternyata di sini 36, 37-nya nggak kepake. Nah, relasi tersebut merupakan fungsi karena masing-masing anggota A dipasangkan dengan tepat satu pada anggota B. Jadi kayak gini. Bentuknya kayak gini nantinya. Gimana ya? Nah, gini misalnya. Ini Nina, misalnya ini Sandi, ini Mira, terus ini Yudi, ini Tia. Ya kan? Ini pasangan biasanya diagram panah ya dia. Kemudian ini juga nomornya 36, 37, 38, terus 39, 40. Nah, di sini Nina dan Yudi memakai sepatu nomor 38. Nina dan Yudi 38. Nah, Yudi, gini ya, boleh. Terus Mira dan Tia memakai Mira dan Tia. Nah, gini. Terus dan Sandi mau 40. Nah, gini. Jadi dia satu saja. Jadi satu ini karena masing-masing anggota A ini, anggota B ini tepat pemasangan satu ke anggota B. Jadi walaupun di sininya kosong, tetap ini dimakan dengan fungsi. Oke. Terakhir ini kayaknya. 4 orang anak bernama Fandi, Irwan, Wulan, dan Didi. Fendi dan Irwan berbadan tinggi. Sedangkan anak yang lain tidak. Wulan berambut keriting, anak lain tidak. Irwan, Wulan, dan Didi berkulit kuning, anak yang lain tidak. Gimana nih ya? Buatlah diagram panah yang menghubungkan setiap anak dengan sifat fisiknya. Siapa yang berbadan tinggi dan berkulit kuning? Nanti ketahuan di sini. Berbadan tinggi, tapi dia berkulit kuning. Ternyata Irwan di sini. Siapa berkulit kuning, tapi tidak berambut keriting? Ya. Berkulit kuning, kuning mana kuning? Nah ini, tapi tidak keriting. Nah siapa nih? Oh dia keriting. Oh, berkulit kuning dan tidak keriting berarti antara Irwan sama Dendi ya. Nah di sini teman-teman ya, Irwan kan ada Irwan. Di sini adalah Irwan sama Dendi, ketahuan langsung ya. Jadi mudah ya teman-teman untuk bisa fungsinya demikian. Untuk bisa fungsi dari relasi fungsi pada kehidupan sehari-hari pada masalah kontekstual. Oke, saya kira cukup ya materinya. Untuk materi relasi fungsi, insya Allah saya cukupkan.
Baik teman-teman semua, silahkan nanti direview lagi ya dari beberapa video yang saya buat di materi ini. Teman-teman bisa review, bisa belajar lagi, ya bisa direview lagi ya. Kalau tidak mengerti silahkan tanyakan ke saya hal-hal yang berkaitan dengan matematika. Silakan komentar ataupun kritik dan saran silakan diberikan di kolom komentarnya untuk untuk meningkatkan masukan ke saya. Baik teman-teman semua, jangan lupa tentunya subscribe, like, and share-nya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya cukupkan untuk materi ini. Kita ketemu dengan materi-materi selanjutnya dengan bab-bab selanjutnya pada pelajaran matematika. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.